Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Haidar Sidik dengan NIM 0479162339. Saya berasal dari UT Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktik 1 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop, yaitu membuat sebuah program Java aplikasi sederhana restoran makanan. Pada program ini dirancang untuk memenuhi 3 indikator hasil belajar, yaitu yang pertama, mengimplementasikan penggunaan tipe data, variabel, identifier, dan keyword pada kelas, objek, dan metode. Kedua, implementasi array dan atau string dalam metode. Ketiga, mengimplementasikan struktur keputusan seperti if else, if, switch case, dan next if. Dalam program ini saya juga menambahkan fitur sesuai instruksi, yaitu input daftar menu makanan dan minuman, pemesanan maksimal 4 menu, perhitungan total biaya pajak, biaya layanan, diskon, dan promo, lalu serta mencetak struk pembayaran secara lengkap ke layar. Nah, pada bagian pertama saya membuat sebuah kelas menu. Pertama, saya membuat sebuah kelas yang bernama menu yang digunakan untuk merepresentasikan setiap item menu restoran. Kelas ini memiliki 3 atribut, yaitu nama untuk menyimpan nama menu, harga untuk menyimpan harga dalam bentuk tipe data integer, kategori untuk membedakan apakah menu tersebut termasuk makanan atau minuman. Selain itu, objek lain itu kelas menu memiliki konstruktor untuk menginisialisasi nilai ketiga atribut tersebut ketika objek dibuat. Contoh pembuatan objek menu dapat dilihat pada bagian utama program. Pada bagian utama program, yaitu di sini. Lalu selanjutnya penjelasan kode pada kode utama main. Selanjutnya di dalam kelas main terdapat metode main yang berfungsi sebagai titik awal eksekusi program. Pada bagian ini saya membuat array bernama daftar menu untuk menyimpan daftar objek dari kelas menu. Array ini berisi 8 elemen yang terdiri dari 4 makanan, nasi padang, ayam bakar, mie goreng, dan sate ayam, 4 minuman, es teh manis, jus alpukat, kopi hitam, dan air mineral. Setiap item didefinisikan langsung di dalam array menggunakan new menu. Yaitu di sini. Lalu selanjutnya pada menampilkan daftar menu. Setelah data menu dibuat, program ini akan menampilkan daftar menu restoran yang dikelompokkan berdasarkan kategori makanan dan minuman. Di sini saya menggunakan beberapa perintah sistem out print in untuk mencetak daftar harga ke layar tanpa menggunakan struktur perulangan sesuai syarat dari soal. Itu di sini. Lalu pada input pemesanan, pada bagian ini, input pemesanan, pelanggan dapat melakukan pemesanan maksimal 4 menu. Karena program ini tidak boleh menggunakan perulangan, saya membuat array pesanan dari jumlah secara langsung. Contohnya di sini satu porsi nasi padang, 3 porsi ayam bakar, 1 gelas jus alpukat, dan 1 gelas es teh manis. Lalu pada bagian selanjutnya yaitu menghitung total biaya. Menghitung total biaya ada di sini. Nah, untuk menghitung harga setiap pesanan, saya membuat metode cari harga yang menerima parameter array daftar menu dan nama menu yang dicari. Metode ini menggunakan struktur keputusan if, else if bertingkat atau next if untuk mencari harga menu yang sesuai berdasarkan nama.
Dengan demikian, setiap menu yang dipesan akan dibandingkan dengan data di array tanpa menggunakan perulangan. Setelah itu, setiap item dikalikan dengan jumlah yang dipesan, lalu dijumlahkan ke variabel total. Lalu pada bagian pajak, setelah menghitung total harga pesanan, program menambahkan pajak sebesar 10% dari total biaya dan biaya layanan sebesar 20.000. Kemudian diterapkan struktur keputusan if-else-if untuk menentukan apakah pelanggan mendapatkan diskon atau promo. Jika total pesanan lebih dari 100.000, pelanggan mendapatkan diskon 10% dari total biaya setelah pajak dan layanan. Jika total pesanan lebih dari 50.000, tetapi kurang dari 100.000, pelanggan mendapatkan promo beli satu gratis satu untuk minuman. Jika total pesanan di bawah 50.000, maka tidak ada diskon maupun promo. Pada bagian mencetak struk pelanggan, di sini langkah terakhir adalah mencetak struk pembayaran lengkap ke layar. Struktur menampilkan daftar item pesanan, jumlah, dan harga total per item, subtotal, pajak dan layanan, diskon atau promo jika ada, lalu total akhir yang harus dibayar. Di akhir struk, untuk terdapat ucapan terima kasih untuk pelanggan. Jadi seperti ini penjelasan struktur pada kode Java. Lalu kemudian saya run. Di sini saya memesan langsung dari sini karena dia menggunakan perulangan. Di sini maka pesanan nasi padang 2 50.000, ayam bakar 3 90.000, jus alpukat 1 15.000, es teh manis 1 8.000, subtotal menjadi 163.000, di atas 100.000, maka pajaknya 16.300 ditambah biaya layanan 20.000, lalu mendapatkan diskon. Karena di atas 100.000 jadi diskon 10% menjadi 19.930 rupiah. Total bayar 179.370 rupiah. Pada demikian kode struktur dibuat, kesimpulannya pada program ini sudah memenuhi semua indikator penilaian, yaitu penggunaan tipe data variabel dan keyword pada kelas objek dan metode, penggunaan array string untuk menyimpan dan mengelola data menu serta pesanan, lalu penerapan struktur keputusan if, if-else, if, dan nested if untuk proses logika dan kondisi promo. Program ini dirancang tanpa perulangan sesuai instruksi pada soal. Sekian penjelasan dari saya, tugas praktik 1 pada mata kuliah pemrograman berbasis desktop menggunakan Java. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan.